Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Trihartati, dan kedua teman saya, Nindi Antika dan Rika Sugiyarti. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen koperasi yang berjudul Sumber Daya Manusia. Di bab 1, latar belakang. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur manusia yang merupakan salah satu unsur sumber daya berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut MSDM, yang merupakan terjemahan dari Manpower Management. Di bab 2 ada landasan teori. MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. MSDM sesuai dengan fungsi MSDM yaitu staffing dan personalia dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, dan pemberian imbalan, penilaian dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Dan yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Perkembangan MSDM terbagi dalam beberapa generasi. Di generasi pertama, dari mulai tahun 1800 sampai 1940-an. Manajemen prapersonalia. Manusia masih dilihat sebagai faktor produksi, sebagai manusia mesin. Di generasi kedua dari tahun 1945 sampai 1960-an, manajemen personalia. Manusia dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan, munculnya serikat pekerja dan adanya analisis jabatan serta adanya pengelolaan SDM yang lebih baik. Di generasi ketiga, mulai tahun 1965 sampai 1970-an, HRM atau manajemen sumber daya manusia. Manusia sebagai subjek dengan dimulainya pengenalan manajemen sumber daya manusia serta motivasi dan perilaku kerja merupakan isu penting. Di generasi keempat mulai tahun 1975 sampai 1999, strategi manajemen sumber daya manusia mulai diterapkannya pola strategis dalam mengelola manusia. 10 sumber perkembangan perusahaan tergantung pada daya saing sumber daya manusianya, serta manusia sudah dianggap sebagai aset perusahaan. Di generasi kelima mulai tahun 2000 sampai sekarang, brainware management. Di Indonesia, masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikannya dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minimum dan kesejahteraan pegawai. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia terbagi 3. Yang pertama ada rekrutmen atau pengadaan, yang kedua ada pemeliharaan, dan yang ketiga ada pengembangan. 4 fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dalam pembagian tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan ini adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai agar bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati suatu peraturan dan aturan yang ada dalam organisasi. Kemudian ada 4 fungsi menurut salah satu ahli. Yang pertama yaitu penggandaan. Penggandaan ini berkaitan dengan bagaimana penentuan
kebutuhan sumber daya manusia yang seperti pengrekrutan dan penempatan kerja. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan ini sebagai penyesuaian kembali jabatannya. Yang ketiga itu kompensasi. Kompensasi ini berkaitan dengan memberikan upah yang pantas untuk pegawai. Kemudian fungsi yang keempat yaitu integrasi atau penyatuan. Penyatuan ini maksudnya yaitu memberikan suatu kegiatan gitu kan yang berbeda sikap, nilai-nilai itu sesuai agar disatukan dalam suatu organisasi. Kemudian pemisahan atau pelepasan kerja, yaitu seseorang karyawan harus bertanggung jawab dan memutuskan hubungan kerjanya itu dengan peraturan atau aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Kemudian ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada dua tantangan. Yang pertama yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini adalah tantangan yang ada di luar, seperti sektor ekonomi, sektor internasional, sektor publik. Kemudian ada juga tantangan internal. Tantangan internal ini tantangan yang ada dalam organisasi tersebut, di dalam organisasi tersebut. Yang pertama yaitu jelas pemilik. Pemilik yang menanamkan modal bagi perusahaan agar memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua pemerintah. Pemerintah jelas memiliki hak dan wewenang atas suatu organisasi. Kemudian manajemen kelompok. Manajemen kelompok ini maksudnya yaitu mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, serta keterampilan untuk bertanggung jawab dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian karyawan. Karyawan yaitu memberikan suatu pelatihan bagi karyawan untuk menentukan maju mundurnya suatu organisasi tersebut. Kemudian customer. Customer itu masyarakat yang menjadi konsumen barang atau jasa yang sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa yang tidak akan mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian di sini ada salah satu pendapat ahli mengenai penelitian yang tentang evaluasi peran HR audit dalam efektivitas di organisasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi peran audit sumber daya manusia dan efektivitas organisasi dan penyelidikan pengaruh praktik sumber daya manusia dalam proses audit. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Nah, kemudian ada di sini bab hipotesis. Maksudnya di sini hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Nah, adapun menurut beberapa ahli pengertian hipotesis. Menurut Zygmunt, hipotesis adalah posisi atau dugaan belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti. Nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan hipotesisnya yaitu sumber daya manusia berpengaruh terhadap proses manajemen sumber daya manusia dan tren berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia. Kemudian sumber daya manusia berpengaruh secara bersama-sama dalam sumber daya manusia. Menurut Mujlasa, hipotesis penelitian adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya. Untuk itu harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu.
Yang kelima yaitu Kerlinger. Sedangkan menurut Kerlinger, hipotesis penelitian adalah pernyataan menjelaskan tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditemukan hipotesis 1. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap proses manajemen sumber daya manusia. 2. Tren berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia. 3. Sumber daya manusia dan tren berpengaruh secara bersama-sama terhadap sumber daya manusia. Masuk kita ke bab 4 yaitu pembahasan. A. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. B. Tren penting yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Tren lainnya adalah banyaknya hukum yang harus dilalui. Efeknya adalah terbatasnya tindakan-tindakan manajer. Contohnya, hukum peluang kerja yang sama melarang diskriminasi berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, atau negara asal. Sesungguhnya, semua manajer sekarang secara umum terikat untuk membongkar dan memperbaiki kejadian diskriminasi. Kepentingan kesehatan yang diamanatkan, keselamatan kerja, dan tuntutan kesehatan, serta hukum hubungan serikat kerja manajemen adalah antara lain keterbatasan-keterbatasan hukum yang harus diperbaiki manajer, umumnya dengan bantuan manajemen SDM. Tren-tren seperti ini, globalisasi dan inovasi teknologi mengubah cara pengelolaan perusahaan. Organisasi dewasa ini harus menggulat dan tren-tren revolusioner. C. Ciri-ciri penting manajer sumber daya manusia. Sistem nilai dan sikap seorang manajer sumber daya manusia profesional adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan aktualisasi diri yang kuat serta menghargai prestasi tinggi dan keunggulan seorang profesional dituntut untuk selalu ingin mencapai prestasi yang tinggi demi kepuasan sendiri. Yang kedua, integritas moral yang tinggi. Awal sebuah kehancuran bagi karir seorang profesional adalah apabila ia terbukti tidak dapat menjaga integritas moralnya. Imbalan yang diterima seorang manajer sumber daya manusia profesional dewasa ini sebenarnya sudah dapat membuat hidup cukup nyaman sebagai warga kelas menengah walaupun tidak akan membuatnya jadi kaya. Oleh karena itu, mereka yang cita-citanya menjadi kaya seharusnya memilih menjadi pengusaha atau entrepreneur. Yang ketiga yaitu senang belajar dan mencoba konsep baru. Seorang manajer sumber daya manusia profesional seharusnya selalu memutakhirkan ilmu atau istilah populer para konsultan adalah meresgurt kembali baterainya. Mereka yang tidak suka belajar walaupun hanya membaca majalah, jurnal, buku akan segera ketinggalan zaman dan menjadi katak dalam tempurung. D. 4. Kompetensi manajemen sumber daya manusia. Untuk menjalankan peran ini, para manajer sumber daya manusia harus memiliki 4 kompetensi utama yaitu A. Komunikasi. Seorang manajer sumber daya manusia harus lebih menjalin komunikasi dengan setiap orang di dalam organisasi dari karyawan staf hingga pimpinan puncak. Selain itu, keterampilan komunikasi juga diperlukan ketika berhubungan dengan penyedia tenaga ahli daya, pemimpin serikat pekerja, pejabat pemerintah, karyawan tingkat bawah, calon karyawan, dan rekan kerja. B. Analisis yang berpikir kritis. Keterampilan analisis dan berpikir kritis merupakan keharusan bagi seorang manajer sumber daya manusia. Ia harus mampu memberikan keputusan yang tepat dan melibatkan dalam keputusan-keputusan penting di sejumlah bagian dalam perusahaan. Seorang manajer sumber daya manusia masa kini dituntut memiliki pengetahuan di bidang bisnis yang digeluti perusahaan tempat dia bekerja, sehingga dia tidak tergagap kalau berinteraksi dengan unit atau divisi lain di luar SDM. Apalagi dalam konsep human capital, maka karyawan merupakan mitra bagi pimpinan untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. C. Pencipta hubungan. Departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi perekat bagi departemen lain untuk mencapai sasaran organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, manajemen
Sumber daya manusia harus mampu menciptakan kondisi bagi terjalinnya hubungan berbagai pihak dalam perusahaan demi meraih tujuan bersama. D. Kepemimpinan. Keterampilan memimpin merupakan kompetensi lain yang juga wajib dimiliki manajer sumber daya manusia. Para era Departemen SDM hanya mengurusi soal administrasi, peran kepemimpinan mungkin kurang. Orang sumber daya manusia umumnya ikut saja apa yang dimaui orang bisnis. Berbeda dengan kondisi sekarang di mana manajer sumber daya manusia bertanggung jawab membuat rencana strategis bagi Departemen SDM dan seluruh tenaga kerja. Karena itu, keterampilan kepemimpinan adalah penting khususnya dalam proses pembuatan sebuah rencana strategis bagi tim manajemen perusahaan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami saat ini yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian, balas jasa, pengintegrasian, pemelihara, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terus dilakukan, karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut lebih bisa bersaing dengan negara lain. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis atau pendekatan paternalisme dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaannya yaitu penggadaan, pemeliharaan, pengembangan. Fungsi adanya manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.